Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Egi Bintang Negara dengan NPM 18170510113. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir praktikum mata kuliah Machine Learning untuk kelas A. Baiklah, langsung aja ya. Tadi itu sebelumnya kita sudah membahas nomor satu untuk time series, dan ini nomor 2-nya itu seleksi fitur. Baiklah, sebelumnya kita baca dulu soalnya. Download dan perhatikan data berikut. Nah, nanti kita akan download datanya dari sini. Nanti akan saya taruh juga untuk linknya di deskripsi. Baiklah, terus lakukan presentasi analisis dari data di atas menggunakan R. Untuk yang pertama, penjelasan data dan analisis data. Poinnya ada apa isi data-data. Lalu yang kedua, lakukan klasifikasi dengan klasifikasi SVM. Gunakan fungsi KSVM pada library kernel. Lalu pisahkan data 75% training dan 25% data test. Poinnya ada 3, jelaskan model SVM dihasilkan, jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training. Yang ketiga, jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing. Lalu nomor 3, ada lakukan fitur seleksi dengan Boruta. Poinnya ada 5. Yang pertama, jelaskan hasil fitur seleksi yang dihasilkan. Yang kedua, jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training dari fitur penting dan tentatif. Yang ketiga, jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing dari fitur penting dan tentatif. Yang keempat, jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing dari fitur penting saja. Dan yang kelima, ada jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing dari fitur penting saja. Tugas dikerjakan dalam bentuk video presentasi bahasa Indonesia yang diupload ke YouTube dengan ketentuan. Pertama adalah resolusi 720p 30 fps. Yang kedua, durasi video 15-20 menit. Yang ketiga, suara dan video mahasiswa terlihat dan terdengar secara jelas. Video yang menampilkan wajah mahasiswa diletakkan pada kanan bawah nanti. Bisa dilihat ya wajah saya di sini. Oke, baiklah, langsung aja kita download dan perhatikan datanya, yaitu di file ini, di link ini. Saya sudah buka linknya di Machine Learning Repository ini. Oke, jadi ini adalah Arithmeia dataset. Nah, untuk downloadnya tinggal klik aja data folder ini. Nah, di sini tinggal download aja Arithmeia data atau Arithmeia names-nya. Oke, sebelumnya saya pindahkan dulu ya Arithmeia datanya. Boleh Arithmeia data atau Arithmeia names, boleh. Lalu tinggal kita masukkan saja ke directory tempat proyek Anda. Lalu diganti ke CSV. Oke, nah, mantap. Oke, kita kembali lagi. Nah, setelah selesai itu filenya hanya 393 KB, kecil saja. Oke, baiklah. Langsung kita ketahui dulu ya ini Arithmeia dataset itu apa. Oke, di sini abstraknya adalah distinguish between the presence and absence of cardiac arrhythmia and classify it in one of the 16 group. Jadi di sini untuk membedakan antara dari yang ada dan tidak ada, presence and absence dari aritmia kardiak ini, kardiak aritmia, dan mengklasifikasinya ke salah satu dari 16 grup. Nah, gitu. Untuk dataset karakteristiknya adalah multivariate, lalu atribut karakteristik itu ada categorical, integer, dan real. Lalu untuk associated task-nya ada classification, lalu number of instance itu ada 452, number of attributes ada 279, missing values yes, dan areanya live. Lalu date donated itu adalah 1 Januari 1998. Lalu number of web hits 338,044. Untuk original owner of database, ini original ownernya itu adalah H.Al Tay Gouverneur PhD, itu dari Bilken University, Department of Computer Engineering and Information Science. Lalu di sini ada Burak Achar MS dari Bilken University juga, Eng Department. Lalu ada Haldun Mudarisoglu
Itu MD PhD dari Baskan University School of Medicine, Ankara, Turki. Lalu ini donornya dari untuk donor ada HALT Governor, Bilken University, Department of Computer Engineering and Information Science. Untuk dataset information, nah kita baca dulu ya dataset informationnya, akan saya jelaskan. This database contains 279 attributes, lalu 206 of which are linear valued and the rest are nominal. Jadi ada 279 atribut, yang dimana 206 itu ada bernilai linear dan sisanya adalah nominal. Concerning the study of HALT Governor, itu the aim is to distinguish between the presence and absence of cardiac arrhythmia and to classify it in one of the 16 group. Tadi udah ada ya di atas ya untuk abstraknya. Jadi ini tujuannya adalah untuk membedakan ada dan tidak adanya kardiak aritmia dan mengklasifikasinya ke salah satu dari 16 grup. Nah, itu dia. Lalu class 1 refer to normal ECG, classes 2 to 15 refer to different classes of arrhythmia, and class 16 refers to the rest of unclassified one. Jadi 16 ini untuk kelas 16 itu yang tidak terklasifikasi ya. Lalu for the time being, there exists a computer program that makes such a classification. However, there are differences between the cardiolog and the program classification. Taking the cardiolog as a gold standard, we aim to minimize this difference by means of machine learning tools. The names and ID number of patient were recently removed from the database. Nah, jadi nama dan ID number itu dari pasien yang digunakan untuk dataset ini sudah dihilangkan ya dari database-nya. Lalu atribut informationnya, yang pertama umur in years ya, di dalam tahun umurnya. Lalu yang kedua adalah sex atau jenis kelamin, di sini nominal, di mana 0 adalah male atau laki-laki dan yang 1 adalah female atau perempuan. Baik, yang ketiga adalah tinggi, in centimeter, tinggi akan dalam centimeter dan linear. Lalu yang keempat adalah weight, berat itu dalam kilogram dan linear. Lalu yang kelima QRS duration, jadi rata-rata QRS duration itu di dalam millisecond atau linear. Lalu PR interval itu rata-rata durasi between onset of P and Q wave itu dalam millisecond. QT intervalnya itu juga antara Q dan offset of T waves itu di dalam millisecond juga, jangan lupa linear. Lalu T interval dalam millisecond, P interval dalam millisecond, dan juga vector angle in degree on front plane of linear. Lalu yang 10 QRS, ke-11 T, ke-12 P, ke-13 QRST, ke-14 J, ke-15 heart rate, number of heartbeats per minute. Jadi detak jantung ya per menitnya. Lalu off channel DI, average width in millisecond. Lalu Q wave, R wave, S wave, air wave, small peak just after air, dan juga S wave. Lalu banyak ya, sampai di sini sampai 270 buah atribut informationnya, 279. Lalu di sini relevant papersnya kalau mau dibaca-baca ya, ini relevant papersnya bisa dilihat. Baiklah, nah itu untuk data setnya ya. Nah, langsung saja kita ke sebentar. Oke, baiklah, langsung aja kita setelah saya jelaskan tadi datasetnya, ini langsung aja kita kerjakan ya soalnya ya. Oke, selanjutnya langsung saja. Ini ujian akhir praktikum machine learning. Sekali lagi, nama saya Egy Bintang Negara, 18 17 05 10 13. Baiklah, pertama-tama langsung aja kita baca ya datanya ya, arrhythmia.csv. Kita cek dulu udah ada. Langsung saja kita jalankan. Yap, langsung ada ya di global environment-nya, langsung ada. Di sini global environment-nya udah ada. Lalu kita lihat datanya. Jadi ada 451 data dari 280 variabel. Bisa dilihat juga di sini. 451 entries, 280 total kolom. Nah, seperti itu ya.
Baiklah, langsung saja kita. Nah, sekarang partisi 7525. Bisa kita lihat di soalnya tadi, lakukan klasifikasi. Lakukan klasifikasi dengan klasifikasi SVM. Gunakan fungsi KSVM pada library kernel. Pisahkan data 75% training dan 25% data test. Nah, seperti itu ya, tadi kita pisahin partisi 7525 sebelum kita install dulu. Kita install dulu ya, install package-nya. Tunggu sebentar deh ya, kita tunggu sebentar untuk instalasi package-nya. Untuk instalasi package itu sebenarnya koneksi internet juga itu berpengaruh ya. Untuk koneksi internet selain kecepatan perangkat masing-masing, untuk kecepatan internet juga itu sangat berpengaruh. Oke, sudah ya. Jangan lupa ini saya kasih komen dulu aja. Nah, baiklah. Nah, kalau gitu sekarang kita panggil ya library kernel-nya. Kita panggil. Oke, udah. Oke, selanjutnya kita jalani untuk index. Jadi index ini dari sampel 2 and row. Nah di sini di partisipasi di sebelah sini ya. Di partisipasi maksud saya partisinya. Jadi data trainingnya 75% dan data asetnya 25%. Langsung kita jalanin aja. Oke, udah jalan. Nah, itu udah ada juga di global environment-nya. Lalu di data train ya. Nah, di sini data train itu adalah my data index 1. Nah, index yang 1 itu adalah data train. Kita jalanin. Oke, sudah ada di global environment, bisa dicek. Nah, itu dia 334 objek data di sana, ada data di sana. Lalu untuk data testnya yang indeksnya 2 kita jalanin. Nah, di global environment-nya udah masuk juga dan itu ada 117 ya. 117 data test. Itu kalau dijumlahin data test dan data train-nya itu jumlahnya 451 sesuai dengan my data itu. Oke, kita boleh lihat dulu deh ya view untuk melihat data train-nya. Ini data train-nya yang ada 334 data ya. Ada 334 data. Ini kalau kita ke bawah banyak 334 data. Lalu untuk view data test, kita lihat data testnya. Ini dia ada 117. Nah, ini untuk data test. Baiklah, selanjutnya model SVM-nya. Ini kita jalin dulu. Nah, ini KSVM. Nah, ini dia fungsi ada kita bawa nih KSVM yang dari library kernel lab itu. Nah, di sini datanya adalah my data, lalu ini x75 sampai x10 dan ditambah x190, x80 dan x191 dengan kernelnya adalah vanilla. Oke, kita jalanin. Oke, setting default kernel parameternya itu adalah vanilla jadinya. Lalu ini KSVM-nya kita jalanin. Nah, ini dia KSVM-nya ya. Untuk KSVM-nya ini support vector machine object of class KSVM. Lalu di sini kita bisa lihat parameternya ada epsilon 0,1. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih, ada di global environment nih, ada kan ya formal class KSVM-nya. Udah ada. Lalu ini parameternya epsilon 0,1 dan cos-nya sama dengan 1. Lalu linear vanilla kernel function number of support vector 415, objective function value-nya minus 295,3932, lalu training errornya 0,856018. Kalau mau kita view itu bisa kita view untuk KSVM seperti ini. Nah, ini dia. Ini untuk view-nya ya, bisa kita view seperti ini. Untuk kita lihat isinya. Nah, sekarang kita predict training, untuk predict yang data trainingnya ya. Nah, untuk P1 ya seperti itu. P1 itu predict KSVM, tadi yang model SVM itu kita lalu menggunakan data train. Lalu ini kita jalanin juga core-nya. Core P1 data train itu hasilnya bisa dilihat itu 0,39477756. Oke, selanjutnya kita jalanin untuk yang predict untuk yang data testing ya. Yang 25%-nya itu adalah P2 predict menggunakan model tadi KSVM lalu yang data testnya. Dan di sini untuk core kita jalanin hasilnya adalah 0,3758158. Nggak jauh beda sebenarnya dengan yang training. Oke, sekarang bagian fitur selection-nya. Nah, fitur selection-nya kita jalanin sebelumnya itu pakai library Boruta. Sebelum kita install dulu. Install package seperti ini, lalu kita cari Boruta.
Oh salah, Boruta harusnya Boruta, mirip Boruto. Kita jalanin. Nah seperti ini, lagi installing ya. Oh salah, saya ketiknya harusnya B nya besar. Oke, ini dia. Nah oke. Nah sudah, ini saya kasih ini dulu. Oke, sekarang tinggal kita panggil library-nya Boruta. Oke, udah kita panggil Borutanya. Sekarang kita jalanin untuk line 34 yaitu feed cell. Nah, ini Boruta X75, datanya itu ada my data, madu trace 2. Nah, ini sebenarnya nggak lama. Lama deh ini prosesnya, nanti satu itu bakal lama, cukup lama ya untuk proses ini ya. Mungkin kalau nanti terlalu lama bakal saya skip videonya. Jadi kita tunggu dulu aja untuk ini. Oke, udah ya. Ini udah selesai untuk kita jalanin tadi yang Fitsel tadi udah 99 nih, dan di sini juga udah ada tuh ya list of 10. Nah, sekarang kita jalanin Fitselnya. Oke, tuh. Boruta perform 99 iteration in 3 menit, 3 sekian menit. Nah, di sini ada 37 atribut dikonfirmasi penting. Nah, ini list atributnya ya kan, ada x.0.1.1, ada x.0.2. Lalu ada 212 atribut yang dikonfirmasi tidak penting. Ada 212 atribut ya. Dan 30 atribut lainnya itu beratribut tentatif. Nah, gitu. Sekarang kita jalanin yang plotnya biar lebih jelas. Aduh, ini sepertinya kurang. Nah, mungkin agak seperti ini aja, kita agak gedein lagi. Oke. Plotnya kita coba jalanin lagi. Oke, sama. Nah, ini dia plotnya. Sudah ya, ini untuk plotnya biar lebih jelas seperti ini. Lalu untuk kita jalanin art statnya seperti ini. Nah, ini art statnya ya. Wah, dari yang Fitsel tadi. Nah, ini dia. Lalu kita akan ambil data yang tidak ditolak, yang tidak ditolak. Kita jalanin. Nah, accepted, jadi get non rejected formula ini. Lalu kita view, kita lihat ya yang mana. Nah, ini dia. Ini adalah untuk mengambil data yang tidak. Nah, ini data-data yang tidak ditolak nih. Oke. Sekarang model menggunakan data yang diterima. Oke, library party. Kita jalanin tadi udah ya. Sebelumnya di nomor 1 kita pakai, udah kita install. Lalu di dt c3. Nah, udah. Lalu itu menggunakan yang tadi, yang data yang kita tidak tolak, lalu menggunakan data train. Lalu kita plotnya. Ini dia plotnya, bisa dilihat ya plotnya ya, node 2 N16, node 4 nya N182, node 6 N79, dan node 7 ada N-nya 57. Lalu DT-nya kita jalanin. Nah, ini DT-nya ya. Conditional inference tree with 4 terminal nodes. Nah, ini seperti ini. Number of observation-nya ada 334. Seperti itu. Oke, sekarang uji data train. Kita bakal uji data train. Biasa menggunakan predict dengan DT tadi dan juga data train. Lalu main-nya adalah 0. Main adalah 0 ya. Lalu untuk uji data test, predict adalah DT data test seperti ini. Sekarang kita hitung min-nya juga 0. Oke, sekarang fitur selection yang important aja, yang penting aja. Kita jalanin aja. Fit 30 get confirmed formula fit cell. Yang get confirmed formula ya, yang sudah terkonfirm seperti ini. Nah, ini dia yang sudah terkonfirm. Untuk fit 30-nya itu ada ini aja. Ada semua ini nih. X190 sampai dengan X49,4. Lalu di T30 kita jalanin. Seperti itu. Untuk DT30 kita menggunakan fit 30 dengan fungsi C3 dan data train. Lalu plot DT30. Lalu untuk predictnya P6 ini, nah ini DT30 lagi data test, bisa dilihat ini sudah ada di global environment juga. Dan untuk min-nya 0. Oke, seperti itu ya. Untuk nomor 2. Nah, mungkin sekian itu aja untuk nomor 2 yang sudah saya jelaskan.
mengenai seleksi fitur. Fitur seleksi maksud saya. Seleksi fitur benar ya. Kalau begitu kalau ada salah saya minta maaf. Dan semoga sukses. Dan juga semoga saya lulus juga untuk ujian akhir praktikum machine learning ini. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.